Shalom, salam jumpa dalam renungan suara dari jurang yang dalam dari Gemit Klasis Timur Tengah Utara. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dan sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa yang kudus, baharuilah hati batin kami dengan kuasa roh-Mu, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Demi Kristus kami mohon. Amin. Saudara-saudara, tema perenungan kita pada saat ini adalah, apakah engkau mengasihi aku? Dengan bacaan yang akan saya bacakan dalam Yohanes 20, ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Shalom. Saudara-saudara, pernahkah saudara mendapatkan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku, dari orang-orang yang kita kasihi? Atau mungkin saudara pernah bertanya pada orang-orang yang saudara kasihi pertanyaan yang sama. Kalau pertanyaan itu ditanyakan satu kali, mungkin kita masih bisa menjawab. Walaupun kadang-kadang kita malu-malu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena memang secara khusus di Nusa Tenggara Timur, budaya kita membentuk kita untuk menjadi orang-orang yang tidak mudah untuk mengumbar perasaan. Tapi bagaimana kalau kita ditanyakan pertanyaan yang sama lebih dari satu kali? Tentu kita merasa tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Mungkin kita merasa kita dicurigai. Mungkin jawaban yang kita sampaikan perlu dipertegas kembali. Saudara-saudara, kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang demikian itu membuat kita ada dalam berbagai perasaan. Kita merasa dicurigai, kita juga mungkin merasa tidak nyaman, kita merasa jengkel, ya, karena sebuah pertanyaan yang ditanyakan lebih dari satu kali. Saya punya pengalaman ketika membuat akun email. Ketika membuat akun email, beberapa kali saya harus konfirmasi kembali, ya, password misalnya. Dan dari situ saya belajar bahwa tujuan reconfirm atau konfirmasi kembali itu yang pertama adalah memastikan ketelitian. Yang kedua adalah mengetes niat. Dan yang ketiga adalah memastikan konsistensi dan komitmen. Apakah kita betul-betul mau melewati setiap proses dan tahapan yang ada ketika kita membuka akun email? Saudara-saudara, Simon Petrus dalam bacaan kita pada hari ini juga pernah mengalami hal yang sama. Ketika 3 kali ia ditanyai oleh Tuhan Yesus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudara-saudara, kalau kita bandingkan jawaban Petrus dengan karakter Petrus yang kita kenal dalam Alkitab, Petrus selalu merasa superior daripada yang lain. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus dengan pertanyaan, agapao meh pleon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Yesus menggunakan kata agapao. Lalu apa kata Petrus? Petrus merendah dengan menggunakan kata phileo.
Petrus merendah menggunakan kata phileo, yaitu kasih persahabatan. Dalam bahasa Yunani, kita mengenal ada 3 istilah yang digunakan untuk mendefinisikan kasih. Yang pertama adalah philia, atau kasih persahabatan. Ada juga storge, atau kasih karena hubungan darah. Ada eros dalam konteks suami istri, dan ada agape, kasih tanpa syarat, atau unconditional love. Ya. Agape adalah kasih yang tak bersyarat, kasih yang memiliki tingkatan yang tertinggi. Saudara, hal ini tentu selalu menempatkan kasih agape itu pada kasih yang tertinggi, sebagai bentuk kasih walaupun, bukan kasih karena. Karena kasih karena terkadang bersifat transaksional, sedangkan kasih walaupun, agapao, bersifat unconditional. Saudara-saudara, kita mungkin pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang demikian. Ketika Petrus ditanyakan 3 pertanyaan penting yang mungkin terlihat sederhana, tetapi Petrus kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau kita baca bagian-bagian Alkitab dalam Yohanes ini, pada pasal-pasal sebelumnya kita akan menemukan peristiwa di mana Petrus menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Karena itu, ketika Petrus ditanyakan berkaitan dengan kasih dan komitmen serta loyalitasnya, Petrus tidak sanggup lagi menjawab seperti sebelumnya. Saudara, kadang-kadang biasanya di dalam hidup kita juga tidak terlalu percaya diri ketika kita diperhadapkan pada percakapan atau pertanyaan yang menyerempet tentang masa lalu kita. Mungkin kita pernah mengalami kejatuhan di masa lalu. Kita menjadi orang-orang yang ingkar pada janji, pada komitmen kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita mungkin juga pernah menjadi orang-orang yang ingkar pada iman dan kepercayaan kita. Walaupun saat ini mungkin kalau kita diberikan kepercayaan kembali, kita tentu akan punya komitmen yang kuat dan dengan sungguh-sungguh menjaga komitmen itu. Tetapi seringkali, saudara, beban masa lalu itu sering menjegal langkah-langkah kita. Beban-beban di masa lalu selalu menjadi perampok yang merampok seluruh kreativitas hidup kita. Dia mencuri seluruh rasa percaya diri kita untuk terus maju di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, konteks bacaan kita dalam Yohanes 20 yang kita baca saat ini, konteksnya ada di mana umat Tuhan pada masa itu menghadapi banyak tantangan, terutama dari pemerintahan Romawi maupun kelompok-kelompok komunitas Yahudi lainnya yang seringkali mempersekusi atau menganiaya umat Kristen, sehingga tidak jarang di antara mereka sebagai orang-orang percaya ada yang menyangkali imannya. Namun kesempatan untuk kembali mengokohkan komitmen iman kepada Kristus selalu ada, sebagaimana juga yang dialami oleh Petrus. Selain itu, konteks pada masa itu, umat juga diperhadapkan pada berbagai tantangan secara internal dalam komunitas kekristenan sendiri. Ada perpecahan di dalam komunitas, dalam kepelbagaian pandangan mereka tentang ajaran Yesus. Sehingga Injil Yohanes juga ditulis untuk menjawab konteks pergumulan yang demikian, serta dalam upaya untuk menekankan tentang pentingnya persekutuan dan kasih sesama umat Kristen. Umat diingatkan bahwa mereka harus saling mencintai, mereka harus saling mengasihi dan saling melayani, sama seperti apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus.
Dan mereka harus tetap teguh dalam iman mereka, meskipun mereka diperhadapkan dengan penganiayaan dan juga tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Di akhir pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus, Tuhan Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan setelah itu, Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Kata "ikutlah aku" dalam bahasa Yunani diambil dari kata akulunte moi, yang memiliki arti mengikut dengan komitmen, mengikut dengan kesetiaan, mengikut dengan konsistensi. Karena itu, kata akulunte moi itu mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya bahwa mengikut Yesus bukanlah sebuah keputusan jangka pendek. Mengasihi Yesus bukanlah keputusan sesaat, tetapi selamanya. Mengikut Yesus, mengasihi Yesus, itu menyangkut komitmen, konsistensi, dan kesetiaan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu betul apa yang menjadi beban Petrus pada saat itu. Karena itu Tuhan Yesus tidak berupaya mengungkit kesalahan yang dilakukan oleh Petrus sebelumnya di dalam penyangkalan-penyangkalan yang dia lakukan. Justru sebaliknya, Tuhan Yesus memahami beban masa lalu yang ada dan menjadi beban bagi Petrus. Karena itu Tuhan Yesus mencoba untuk mendamaikan Petrus dengan pengalaman-pengalaman kegagalannya di masa lalu. Karena ada sebuah tugas dan tanggung jawab besar yang akan diberikan kepada Petrus, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Karena itu dalam pengalaman Petrus kita belajar, saudara-saudara, bahwa panggilan menjadi seorang gembala bagi yang lain, panggilan menjadi seorang pemimpin bagi yang lain, kita mesti sudah selesai dengan persoalan-persoalan diri. Kita mesti menjadi orang-orang yang sudah selesai dengan diri kita sendiri. Kita mesti menjadi orang-orang yang sudah selesai dengan masa lalu kita. Karena tugas tanggung jawab sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin, kita akan diperhadapkan pada berbagai tantangan-tantangan kehidupan. Dan seringkali mereka yang belum selesai dengan dirinya, mereka yang belum selesai dengan masa lalunya, akan terperangkap di dalam kepemimpinannya, di dalam pelayanan-pelayanan yang dia lakukan. Saudaraku, berdamai dengan pengalaman di masa lalu itu menjadi penting di dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak bisa mengubah diri kita di masa lalu, tapi kita masih punya dua kesempatan besar di dalam hidup. Kita bisa mengubah diri kita hari ini untuk hari esok dan hari depan yang lebih baik. Seperti kata Yesus kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bagaimana dengan saya dan saudara?" Biarlah pertanyaan itu menjadi bagian dalam refleksi kita masing-masing. Tuhan kiranya menolong, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.